Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membawakan sebuah alur cerita film dari negeri Iran yang berjudul Taktirandas atau The Sniper. Film ini berkisah tentang seorang sniper legenda dari negeri Iran yang bertugas di medan perang melawan pasukan dari musuhnya yakni Irak. Di pihak musuhnya sendiri juga ada seorang sniper veteran yang merupakan musuh bebuyutan darinya dan berusaha membunuh sang legenda. Oke, gimana keseruannya? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Film kali ini diawali di sebuah malam di mana sebuah mobil dari prajurit Irak sedang membawa dua orang tawanan dari negara musuh mereka Iran untuk dilepaskan di wilayah perbatasan. Salah satu perwira militer yang bernama Abdul Qadir kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan kedua tawanan kakak beradik itu di tengah guyuran hujan yang cukup bisa membuat masuk angin. Namun salah satu perwira penjaga pembatasan mengatakan bahwa hanya ada satu orang tawanan yang akan dibebaskan untuk melintas dan yang lainnya harus tetap tinggal. Sang kakak yang bernama Husain akhirnya memutuskan untuk membiarkan adiknya yang melintasi perbatasan ke Iran. Meski sempat beradu sungut antara kakak beradik ini, si adik akhirnya menuruti perintah kakaknya untuk pergi. Namun, si perwira penjaga tiba-tiba memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak sang adik yang sedang berlari. Dan tiba-tiba, sniper yang tiba-tiba muncul ini bernama Muhammad Abdul Zarin, seorang sniper yang paling ditakuti dari Iran. Qadir yang melihat kejadian itu pun mendadak melempem dan memilih untuk menyerah dan membuat Zarin mengampuninya, lalu membawa Husain bersamanya. Beberapa waktu kemudian Qadir melaporkan peristiwa tersebut ke markasnya dan membuat para petinggi mereka ketar-ketir atas kemunculan Zarin yang tersohor akan keganasannya itu. Mereka merasa cemas jika Zarin tidak dikalahkan, maka akan lebih banyak prajurit mereka yang akan tewas. Diceritakan di sini bahwa Zarin adalah sniper terlatih dari musuh mereka yang seringkali mengincar nyawa para prajurit dengan menembak tepat ke arah jidat mereka. Salah satu jenderal yang hadir di sana akhirnya memutuskan untuk terjun langsung menghadapi musuh bebuyutannya itu. Jenderal bernama Rashid ini juga membawa kedua anak buahnya yang merupakan jawara sniper di kelasnya. Tiba di sebuah kamp pasukan Irak, Rashid pun segera memberikan pidato untuk menjelaskan siapa sosok dari target mereka yang merupakan sniper handal yang tak pernah meleset dalam menembak musuhnya. Zarin memiliki kemampuan pasukan elit yang dapat mengukur jarak tembak, arah angin, bahkan mampu menyamar dengan sangat baik saat mengintai targetnya. Hal itu jelas akan membuat sniper yang satu ini akan sangat sulit mereka taklukkan. Rashid juga memperkenalkan kedua anak didiknya yang dikatakannya akan bertugas untuk memburu Zarin. Kedua prajurit ini bernama Mu'ad dan Jabal yang langsung memperlihatkan kemampuan menembak mereka dengan menembak para tawanan dari Iran yang sengaja dibiarkan berlari menjauh dari markas mereka. Di tempat lain kita diperlihatkan bagaimana kondisi dari markas pasukan Iran. Terlihat seorang prajurit senior bernama Ismail yang sedang berbicara dengan prajurit lainnya tentang perang yang tengah melanda negeri mereka. Penanggung jawab di markas tersebut adalah seorang komandan bernama Amir Reza yang mengatakan kekhawatirannya akan serangan dadakan dari pihak musuh, di mana pihak musuh memiliki lebih banyak prajurit dan juga senjata yang jauh lebih canggih dari milik mereka. Sedangkan Zarin sendiri terlihat sedang memantau wilayah musuh dengan menyamar di tengah sebuah padang gurun. Tak lama ia mendapat panggilan dari Amir yang memerintahkannya untuk segera kembali ke markas mereka. Sebelum kembali, Zarin menyempatkan untuk memberi makan semut-semut yang berada di sekitar tempatnya mangkal saat itu. Di markas Irak, Rashid terlihat sedang melakukan rapat untuk merencanakan strategi agar bisa mengalahkan Zarin. Sebagai orang yang dulu pernah menghadapi langsung Zarin dan memiliki kemampuan yang hampir sama dengannya, Rashid sangat mengerti titik-titik yang akan dijadikan tempat persembunyian Zarin saat di medan pertempuran. Untuk lebih dapat menganalisis keberadaan dari Zarin, Rashid pun memutuskan untuk pergi ke perbatasan, di mana di sanalah Zarin terlihat terakhir kali beraksi membantai pasukan Irak yang menjaga perbatasan. Ia pun membawa serta kedua anak didiknya untuk ikut melihat lokasi kejadian pembantaian tersebut.
Di sanalah, Rashid langsung bisa dengan mudah membayangkan lokasi dari tempat Zarin menembak para prajuritnya di malam itu. Zarin sendiri yang kini telah kembali ke markasnya mulai memberikan arahan kepada prajurit muda yang akan menjadi penerusnya sebagai seorang penembak jitu Iran. Zarin di sini membagikan pengalamannya untuk bisa menjadi seorang sniper handal yang mampu bertahan di tengah kondisi peperangan. Selain harus bisa memilih lokasi yang strategis dalam mengintai targetnya, seorang sniper juga harus mampu bertahan di tengah kondisi cuaca apapun saat tengah mengintai musuhnya. Di tengah pembelajaran tersebut, Hussein tiba-tiba muncul di depan Zarin dan meminta kepadanya untuk mengajari dirinya agar bisa menjadi seorang sniper dan membalaskan dendam kematian adiknya beberapa waktu yang lalu. Zarin kemudian mulai pergi ke tengah padang gurun untuk memantau lokasi tersebut. Di sana, Hussein terlihat mijil dari dalam sebuah tank yang telah hancur dan meminta kepada Zarin untuk ikut membawanya berpatroli agar dirinya bisa menjadi seorang sniper dan membalaskan dendam kematian dari sang adik. Namun Zarin di sini memilih untuk membawa Hussein kembali ke markas mereka karena hari yang menjelang koek. Di malam harinya, Ismail selaku pemegang kartu kantin di markas itu pun membawakan sepiring nasi goreng pete untuk Hussein yang kini menjadi anggota mereka. Ia juga memberikan sedikit pengarahan kepada Hussein yang ingin menjadi seorang sniper mengikuti jejak dari Zarin. Namun, saat Hussein hendak menyodok nasi goreng itu, Zarin melarangnya. Zarin mengatakan jika ingin menjadi seorang sniper, Hussein harus bisa puasa menahan rasa lapar juga haus. Hal itu agar dirinya bisa konsentrasi saat membidik targetnya. Ia bahkan melarang Hussein untuk tidur di atas kasur dan menyuruhnya untuk ngagoler di tanah agar bisa menyesuaikan diri nantinya. Sementara di markasnya, Rashid merencanakan untuk mengirim kedua anak didiknya ke perbatasan untuk mangkal dan mengamati gerak-gerik dari Zarin yang diduga seringkali melintas di wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar Zarin bisa dihabisi tanpa diketahui oleh Zarin sendiri. Di tempat lainnya, Zarin mulai melatih Hussein untuk menjadi seorang prajurit dengan menyuruhnya ngarondang di bawah kawat berduri agar fisiknya menjadi kuat bertahan di medan perang. Ia juga mulai melatih Hussein agar bisa menyamar di lingkungan sekitar sebagai seorang sniper, meski di sini Hussein masih belum bisa melakukan kamuflase dengan baik, dan Zarin mengatakan jika penyamaran seperti itu bisa membuat musuh mengetahui lokasinya dengan mudah. Zarin juga melarang Hussein untuk minum agar bisa lebih fokus dalam melatih kemampuannya. Hussein kemudian diajak untuk mengintai wilayah musuh di mana di sana terlihat beberapa prajurit patroli dari Irak sedang berhenti di tengah padang gurun. Hussein pun segera memberikan tanda agar Zarin segera menembak prajurit tersebut. Namun Zarin menolaknya dikarenakan prajurit tersebut sedang melakukan sholat. Berbeda halnya dengan perang di mana manusia melawan manusia, Zarin di sini tidak mau membunuh musuh yang sedang melakukan sholat karena itu artinya ia akan melawan Tuhannya sendiri. Hussein kembali diajak untuk melatih bidikan tembakannya di sebuah padang gurun. Hussein yang masih kesal atas kejadian sebelumnya di mana Zarin menolak untuk menembak musuhnya, menjadi kurang konsentrasi dan tidak bisa menembak target yang ada di depan matanya. Saat Zarin berniat meninggalkannya di sana, Hussein dengan porengesnya menantang Zarin untuk menembak target tersebut. Merasa ditantang oleh bocah ololeho, Zarin pun membuktikan kemampuannya dengan mudah. Di malam harinya, Zarin yang khawatir Hussein belum kembali itu pun menanyakan kepada Ismail yang kemudian mengatakan bahwa Hussein sedang berada di perbatasan karena rindu akan sosok dari sang adik. Menyadari perbatasan itu adalah tempat berbahaya bagi seorang bocah seperti Hussein, Zarin memutuskan untuk menjemputnya. Di sana terlihat Mu'ad dan Jabal ternyata telah bersiap mengintai Zarin dan mengira bahwa Hussein adalah dirinya. Mu'ad kemudian mendekati Hussein yang sedang leweh di sana untuk memastikan apakah itu adalah Zarin target mereka ataukah bukan.
Menyadari ada sniper lain di tempat tersebut, Hussein pun diperintahkan untuk menjadi umpan agar bisa mengetahui posisi dari sniper yang lainnya. Jabal yang melihat pergerakan dari Hussein akhirnya menembak dan membuat posisinya diketahui oleh Zarin. Mayat dari Mu'ad dan Jabal pun dikirim ke markas pusat, di mana hal itu membuat sang guru Rashid menjadi semakin murka akan sosok dari Zarin. Ia pun lantas memerintahkan seluruh pasukannya untuk memberikan serangan dadakan ke wilayah musuh, dan ia sendiri yang akan bertugas menghabisi Zarin nantinya. Sebagai seorang sniper veteran yang juga handal dalam menembak, Rashid akhirnya memutuskan untuk kembali turun ke lapangan untuk mengincar musuh bebuyutannya Zarin. Di markas pasukan Iran sendiri, Hussein yang masih pundung itu pun berniat meminta maaf kepada Zarin dengan membawakan sepiring nasi uduk lauk telur kepadanya. Di dalam sana terlihat Zarin sedang menatap sebuah foto keluarganya yang terpaksa ia tinggalkan karena peperangan membela negaranya. Di arah luar markas mereka, Rashid dan pasukan tank bajanya tengah bersiap menunggu instruksi untuk menyerang. Rashid pun lalu segera mencari posisi strategis untuk membunuh Zarin yang diperkirakan akan berada di perang tersebut. Terbawa api amarah akibat kedua muridnya tewas oleh Zarin, Rashid pun menembaki prajurit Iran secara membabi buta yang menewaskan Ismail selaku tetua kantin dari kamp Iran. Mendapati laporan adanya penembak jitu di luar markas mereka, Zarin pun segera bersiap untuk turun ke medan pertempuran. Amir di sini sempat menghalangi Zarin karena menurutnya hal itu sengaja dilakukan oleh pihak musuh untuk memancing Zarin keluar agar bisa membunuhnya. Namun bukannya takut, Zarin malah mengatakan bahwa dirinya tidak takut akan kematian dan ia telah tawakal akan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pun disetujui oleh salah satu prajurit yang merupakan rekan dari Zarin yang langsung membawanya menuju medan perang. Melihat Ismail tewas di sana, Zarin menjadi aral dan segera mengintai keberadaan dari Rashid. Namun dikarenakan asap dari tembakan senjata yang cukup tebal, membuat Zarin kesulitan untuk mendapatkan lokasi posisi dari Rashid. Ia akhirnya terpaksa harus turun langsung ke tengah pertempuran yang mana hal itu diketahui oleh Rashid dari arah kejauhan. Rashid lalu segera berpindah ke sebuah tank baja yang hancur untuk langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan Zarin. Di momen tersebut mereka berdua sama-sama kembali teringat kejadian beberapa tahun yang lalu saat mereka pernah pada posisi yang sama berhadapan secara langsung dan membuat Rashid kehilangan salah satu jari telunjuknya. Merasa berhasil membunuh Zarin, Rashid segera memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang markas dari pasukan Iran. Mengerahkan puluhan tank baja serta senjata berat, pasukan Irak pun langsung membombardir markas dari tentara Iran yang jelas kalah telak dari segi persenjataan. Hal itu membuat kondisi di dalam markas Iran menjadi kacau dan menyebabkan banyak prajurit yang tewas. Namun ternyata Zarin masih hidup dan tembakan dari Rashid sebelumnya hanya melukai bagian telinga dari Zarin. Ia pun segera kembali mengangkat senjatanya dan mulai menembak satu persatu prajurit Irak yang berada di depannya. Melihat satu persatu prajurit Irak mulai tumbang, kini para prajurit Iran mulai menyerang balik musuh mereka yang mana Qadir selaku pimpinan serangan memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke markas. Melihat kehadiran dari Rashid di tengah pertempuran tersebut, Zarin kembali menembaknya untuk memberikan peringatan kedua agar bisa insaf kembali ke jalan yang benar. Zarin kemudian kembali ke markasnya di mana rekan-rekannya mengira bahwa dirinya telah tewas di medan pertempuran. Rashid yang berhasil selamat lantas segera kembali ke markasnya dan mendapati makian dari atasannya akibat memberikan informasi palsu atas kematian Zarin yang membuat pasukan mereka banyak yang tewas. Atas insiden tersebut, Rashid dihukum skor dan posisinya sebagai seorang sniper
akan digantikan oleh prajurit khusus yang telah mereka sewa sebelumnya. Komandan tertinggi Irak kemudian merencanakan sebuah rencana untuk mengirim Qadir berpura-pura menyerah dan memberikan informasi palsu kepada pihak musuh. Qadir di sini mengatakan bahwa pasukan Irak akan menyerang kembali dengan jumlah besar dan untuk menghentikan hal tersebut, Zarin harus menyelinap ke dalam markas pasukan Irak untuk membunuh komandan mereka. Amir dan para petinggi lain yang ada di sana sempat merasa bahwa itu hanyalah jebakan dari pasukan Irak yang dibuat agar bisa membunuh Zarin. Bahkan salah satu dari petinggi Iran berencana untuk membunuh Qadir di dalam sana. Sedangkan Zarin yang sedang ngaso di luar bersama Hussein lantas segera dipanggil untuk ikut ke dalam interogasi Qadir di dalam markas mereka. Di sini Zarin diperlihatkan rencana dari pasukan Irak dan juga para pemimpin tertinggi mereka yang bertanggung jawab atas perintah penyerangan selama ini. Meski sempat ragu atas semua ucapan dari Qadir, Zarin akhirnya tetap memutuskan untuk mengikuti saran dari Qadir dan merasa jika jebakan yang dimaksud tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Di tengah malam itu pun Zarin segera menyelinap seorang diri ke dalam kamp pasukan Irak. Dengan keterampilannya sebagai seorang sniper, Zarin mampu masuk ke dalam markas tersebut tanpa diketahui oleh musuhnya. Zarin pun menunggu di sana sampai pagi hari, di mana pada saat itu semua yang dikatakan oleh Qadir ternyata hanyalah sebuah jebakan yang sengaja disiapkan untuk membunuh Zarin. Para prajurit Irak pun mulai mengepung Zarin yang mereka kira ada di dalam sebuah bangunan. Namun, nyatanya Zarin yang telah mempersiapkan segalanya telah menyiapkan jebakan balasan untuk mereka. طيب يا باشا. Zarin ternyata berada di dalam sebuah gubuk di tengah sebuah padang rumput dan mulai menghabisi para sniper musuh yang berada di lokasi tersebut satu persatu. Rashid yang mendengar kabar bahwa Zarin kembali mengacak adut markas mereka, akhirnya merasa greget dan memutuskan untuk kembali ke medan perang meski hal itu mendapat penolakan dari atasannya. Komandan Kompi kemudian memutuskan untuk membombardir lokasi keberadaan dari Zarin di gubuk tersebut. Salah satu sniper musuh tanpa sengaja melihat lokasi gubuk di mana Zarin bersembunyi. Ia pun segera menembak ke arah gubuk itu dan membuat Zarin terkena tembakan cukup parah di bagian lengannya. Rashid yang juga mengetahui posisi dari Zarin itu lantas segera menyelinap untuk bisa mendekati Zarin. Sedangkan si sniper yang berhasil menembak Zarin akhirnya harus tewas saat dirinya berusaha mendekati posisi dari Zarin berada. Serangan bom kembali dilanjutkan untuk membunuh sang legenda sniper yang tengah bersembunyi di dalamnya. Yang pada akhirnya, Zarin yang terkena tembakan berkali-kali itu pun akhirnya harus tewas tak berdaya di tengah markas musuhnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Hussein terlihat sedang membidik seorang target yang mana targetnya kali ini adalah sang komandan dari musuhnya yang telah membombardir Zarin beberapa waktu lalu. Menggunakan sniper milik Zarin, Hussein di sini berhasil menghabisi targetnya tersebut. Mungkin jarang ada yang tahu film ini dan buat nyarinya juga cukup susah. Di situs IMDb-nya sendiri, film ini dibanderoli rating 6,7 dari 300-an review penonton. Kisah legenda seorang sniper mungkin udah banyak dijadiin film, tapi sniper sejati yang anti membunuh musuhnya dalam keadaan ibadah, mungkin baru film ini ya. Kalau kalian ada yang tahu film lainnya, bisa tulis langsung di kolom komentar cuy. Oke, cukup segini dulu pembahasan Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.